Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali masih di Sekro Official. Sahabat Sekro Official masih membahas sekitar tragedi yang terjadi 2016 silam yang sekarang sudah terlampau 8 tahun ya. Tragedi yaitu kematiannya Vina dengan Egy, dan kita akan membahas daripada kasus-kasus yang terjadi daripada tragedi tersebut yang banyak sekali macam-macam spekulasi yang berdatangan, sehingga banyak sekali alibi-alibi daripada saksi-saksi yang tidak jelas, dan juga terjadinya beradu argumen antara pengacara dari kedua belah pihak ya. Dan kita akan menyaksikan beberapa statement-statement dari para ahli dan juga dari beberapa pengacara yang sangat ramai sekali ya, karena kasus ini sangatlah rumit dan juga berbelit-belit, banyak hal-hal atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di kasus Vina. Oke, kita akan membahas hanya di tetap tongkrongin di Scroll. Kita melihat beberapa argumen yang akan dikemukakan oleh pengacara dan juga saksi dari seseorang yang pernah tertuduh ya atas kasus kematiannya Vina. Dia adalah Saka yang pernah di penjara ya beberapa tahun yang silam, karena si Saka ini terduga seseorang yang terlibat pembunuhan terhadap Vina juga Eki, dan si Saka tersebut sudah keluar dari penjara karena banyak hal-hal yang terjadi terhadapnya selama dia diinterogasi. Kita dengarkan pertanyaan yang dilontarkan oleh pengacara dari pihak almarhum Vina terhadap Saka. Ya, memang ini luar biasa mengagetkan ya Mas ya. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang Saka. Itu karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Kenapa kamu harus bersedia menahan diri? Apakah di persidangan kamu tidak mengatakan kepada majelis hakim, saya dipaksa Pak untuk mengakui? Karena banyak tekanan. Saya dipukulin, dari polisi juga banyak tekanan. Jarak mic-nya boleh Saka? Lebih mendekat ke mulut. Kenapa Saka? Banyak tekanan dari polisi. Saya dipukulin tuh polisi. Oke, kamu kan dipukulinya di kantor polisi toh? Iya. Saat kamu dilimpahkan kejaksaan, apa kamu dipukuli lagi? Udah jarang. Jarang. Timbul pertanyaan dari pengacara keluarga almarhum Vina terhadap Saka, dan kenapa menjadi suatu bahan perbincangan dan juga bahan pertanyaan bagi pengacara yang didatangkan oleh keluarga almarhum Vina ya. Oke, kita lihat kemarahan daripada pengacara Saka yang merasa mungkin ya tersudutkan, atau ya mungkin tidak siap untuk mendapati suatu pertanyaan, karena pengacara dari pihak keluarga Vina pun beliau adalah pengacara baru yang mendalami kasus tersebut, dan beliau juga tidak ada salahnya juga untuk mempertanyakan sesuatu yang terjadi beberapa tahun silam ya. Nah, kita lihat videonya yang sangat marah sekali ya pengacara dari pihak Saka terhadap statement yang dilontarkan atau pertanyaan dilontarkan terhadap Saka. Mbak paham apa hasil visum? Mbak paham apa hasil otopsi? Gak usah nantangin saya kayak gitu. Saya yang berada dalam sidang. Saya yang paham apa yang terjadi dalam sidang. Dia yang tahu. Dia yang tahu bagaimana Saka diperlakukan ketika dalam sidang. Sekarang gini, dengar dulu. Dengar. Saya mau ngomong dulu. Atau saya yang keluar. Itulah statement beliau, sehingga beliau mengeluarkan statement yang sangat luar biasa di akhir kata-katanya ya, sangat seru sekali.
statement-statement atau berargumen tersebut sehingga menjadikan suatu kegaduhan di acara tersebut ya. Oke, kita lanjut untuk menyaksikan tanggapan daripada pengacara keluarga almarhum Vina untuk menanggapi daripada statement pengacara terduga Yaitu Saka. Ya, jadi begini Mas, memang kami ini kan kuasa hukum baru, iya toh. Jadi kalau kami bertanya wajar dong, betul Pak. Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya nggak mungkin Bapak bisa jawab karena Bapak pun tidak bersidang. Kan Ibu lucu, saya bertanya, Ibu kan bilang sudah mengadu ke sana ke sini, berarti kan tidak ada hasil. Berarti ini fakta persidangan itu terbukti. Kalau Ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang, ya saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama Ibu, setelah Ibu tidak berhasil mengadu ke sana ke sini, apa yang Ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Vina baru blow up lagi. Lah Ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Itulah statement yang dikeluarkan daripada pengacara almarhum keluarga Vina yang memang betul sekali menurut beliau, karena ya memang suatu hal yang wajar beliau mempertanyakan karena beliau juga mempelajari kasus tersebut. Itulah yang menjadi timbul suatu kemarahan daripada pengacaranya pihak Saka karena beliau merasa dia terinterogasi, padahal menurut pengacara daripada keluarga Vina, beliau hanya mempertanyakan apa yang terjadi setelah kesana kemari tidak ada hasil, dan beliau tidak menginterogasi bahwa sebetulnya Saka itu bersalah, tidak ya. Oke. Di dalam kasus ini sangat luar biasa sekali, saking rumitnya, sangat rumit sekali ya untuk dipahami dan juga untuk dimengerti dasar daripada kejadian yang terjadi di 2016 beberapa tahun silam ya. Dan juga ada yang mengatakan ada 4 DPO yang masih berkeliaran dan 2 sudah tertangkap dan 2 lagi masih di dalam penyelidikan dan pencarian ya. Dan kita akan melihat video statement dari ahli hukum ya, dilihat dari segi hukum terhadap kasus yang terjadi. Kita lihat videonya. Isinya hukum, saya memulai dari fakta hukum. Ya. Pertama, fakta hukumnya. Ini peristiwa kematiannya Vina dan Eki. Saya ulangi lagi. Ini persoalannya kematian Vina dan Eki. Pertanyaannya, kematiannya Vina dan Eki karena apa? Ya kan? Kalau lihat proses yang berkembang dan dokumennya, yang pertama katanya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua katanya ada pembunuhan. Yang ketiga sekarang ada pembunuhan dan ada perkosaan. Ya kan? Tapi muncul lagi persoalan-persoalan baru. Ya, selain ada 3 dunia sekarang, karena ini mau pilkada juga, jadi masuk lagi soal politik. Ini yang menurut saya kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai saya juga ikut memperkeruh keadaan, bukannya malah membantu. Ya. Menurut beliau, kasus ini dipertanyakan apa sih yang terjadi pada kasus ini. Ada yang mengatakan korban kecelakaan lalu lintas lah, ada yang mengatakan korban pembunuhan lah menurut beliau, ada yang mengatakan korban pemerkosaan sekaligus pembunuhan. Jadi beliau juga mengeluarkan suatu kata-kata di dalam mendalami kasus ini. Kita itu harus hati-hati, jangan ceroboh, jangan asal mengeluarkan suatu hal yang menjadikan suatu, kalau dalam bahasa kita ya, fitnah, karena akan memperkeruh. Jadi menurut beliau harus hati-hati di dalam mendalami kasus daripada tragedi yang terjadi ini menurut beliau. Oke sahabat, itu yang bisa
saya suguhkan untuk sahabat, semoga kasus tragedi yang terjadi terhadap kematiannya Vina dan juga Eki segera bisa terselesaikan, dan 2 dari orang yang sedang dalam pencarian segera tertangkap, dan segera kasus ini diselesaikan dengan ranah hukum yang terbaik ya. Oke, kita doakan saja semoga apa yang diusahakan oleh para pihak kepolisian dan juga pakar-pakar hukum mendapati suatu hal yang positif dan segeralah terungkap daripada kejadian yang terjadi, daripada tragedi kematiannya Vina dan juga Eki. Oke, untuk kata terakhir kita dengarkan statement dari ahli hukum. Aduh, yang pertama saya jadi sedih, benar sedih, saya sedih benar jadinya. Pertama tentu saya dengan kesedihan saya menyatakan rasa sedih saya dan bela sungkawa saya kepada keluarga Vina dan keluarga Eki dengan segala rasa hormat saya. Saya sedih betul dengar ini, ya. Kita nggak boleh larut dalam kesedihan karena waktu berjalan dan kita harus terus bergerak. Nah, tapi saya harus hati-hati. Kenapa? Karena ini persoalan sudah dimunculkan di 3 dunia. Dunia nyata, dunia maya, dan dunia goib. Dan semua ini mengundang persepsi banyak orang. Dan saya jadi sedih, saya takut kalau saya nggak hati-hati, korbannya makin banyak. Bukan hanya anak dari seorang ibu, bukan hanya anak-anak Cirebon, ini seluruh Indonesia, ini bully, ini persoalan. Saya sedih banget. Korban salah sasaran maksudnya Abang? Iya, bully juga, salah sasaran juga, dan ya ada indikasi. Saya kalau mau ngomong terus terang, ya agak bahasa Cirebon sedikit. Justice delay, justice denied. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan. Tapi kalau saya lihat ini diskusinya, kok saya mencium ada indikasi proses penegakan hukum yang sesat, yang sudah banyak keterlanjuran gitu ya. Nah, jadi saya harus hati-hati. Tapi saya mau sebagai orang yang punya profesi sebagai pengacara, kebetulan saya juga pengawas dari Indonesia Police Watch begitu. Tapi saya kira nanti ada bapak-bapak di sini yang juga akan bisa membantu mencerahkan kita supaya kita tidak tersesat pada informasi perkembangan 3 dunia yang membuat kita makin nggak karu-karuan menurut saya. Oke, itulah statement terakhir daripada ahli hukum ya, karena kasus ini sudah masuk ke dalam 3 dunia menurut beliau, dan kita juga para pihak pakar hukum dan juga kepolisian harus hati-hati di dalam mendalami kasus ini ya. Itulah terakhir daripada statement dari ahli hukum yang kita harus hati-hati di dalam mendalami kasus ini. Semoga kasus ini segera cepat terselesaikan dan tidak ada hal-hal yang terjadi lagi kepada selain daripada tragedi Vina ya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan terhadap kita ya. Kita selalu berperilaku baik dan selalu baik terhadap sesama ya. Nah, itu yang bisa saya suguhkan untuk sahabat Sekrul. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tidak lupa apabila sahabat Sekrul menyukai video ini, dukung dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.